Limbah kulit singkong dan daun serut yang selama ini kerap diabaikan, kini diubah menjadi bahan penelitian oleh dua siswi SMP Kanisius Pati. Melalui Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI 2026, keduanya mengembangkan ekstrak kedua bahan tersebut menjadi salep yang diuji untuk efektivitas terhadap bisul atau furunkel. Inilah aktivitas dua siswi kelas 9 SMP Kanisius Pati, Anastasia Tabita Glory dan Emma Patricia Sutanto, saat melakukan penelitian di ruang laboratorium farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus pada hari ini. Keduanya tampak serius menimbang dan mencampur bahan untuk membuat salep berbahan ekstrak kulit singkong dan daun serut. Penelitian ini menjadi salah satu upaya mengolah bahan yang dianggap limbah menjadi produk yang memiliki nilai manfaat. Menimbang untuk dosis salep sama membuat salepnya. Itu prosesnya gimana aja tadi? Yang pertama tadi kita mencari bahan yang kita bakal pakai buat salepnya, terus kita bakal menimbang. Setelah menimbang, kita mulai mencampurkan satu-satu hingga menjadi salep. Ada kesulitan nggak dalam main? Paling ngaduknya aja itu harus kenceng banget. Ini dilombakan ya ini? Iya, dilombakan. Tingkat apa? Lombanya kalau boleh tahu lomba apa? OPSI tingkat nasional. 2026 ini? Iya, 2026. Ini udah tahap yang keberapa? Tadi sudah tahap ketiga. Tahap ketiga kalau di sini ya? Iya. Kalau sebelumnya tahapnya seperti apa? Sebelumnya kita observasi, terus kita mulai nyari-nyari kulit singkong dan daun sebagainya. Ini tadi buat salep ya? Ya. Salepnya digunakan untuk apa nanti? Salepnya digunakan untuk mengobati penyakit furunkel. Furunkel kalau udah tahu seperti apa ini? Furunkel itu kayak bisul gitu. Harapannya gimana terkait ini lomba ini? Harapannya berjalan dengan lancar. Dan ya nambah-nambah pengalaman kita dan ya kalau bisa juara 1. Proses penelitian telah dimulai sejak April lalu. Sebelum masuk tahap pembuatan salep, kedua siswi terlebih dahulu melakukan observasi dan mengumpulkan bahan termasuk kulit singkong dan daun serut. Penelitian juga harus melalui proses kelayakan etik sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk mendukung penelitian, SMP Kanisius Pati memanfaatkan fasilitas laboratorium farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Selain jarak yang relatif dekat dari Pati, fasilitas laboratorium dinilai memadai untuk menunjang proses pembuatan salep hingga uji bakteri. Yang ternyata lolos untuk yang bagian IPA-nya dan 2 penelitian juga untuk IPT sama IPS. Cuma saya mendampingi yang bagian IPA. Di sini kami membuat ekstrak dari kulit singkong, limbah kulit singkong beserta daun serut. Jadi nanti dari ekstrak tersebut kita buat salep yang fungsinya untuk efektivitas pada penyakit furunkel. Bu, ini kenapa memilih di Universitas Mulia Kudus ini? Karena untuk yang Muhammadiyah Kudus ini lebih terjangkau, dan yang kemudian di sini juga ada fasilitas untuk pembuatan salep ataupun uji bakterinya. Kalau pembuatan ini prosesnya berapa lama ya, Bu? Untuk proses pembuatannya ini awalnya dari bulan April, cuma untuk clearance etiknya perlu yang 1 bulan, tapi untuk clearance etik kami di Universitas Gadjah Mada. Karena waktu itu kami kan belum tahu untuk pelaksanaan di umumnya ternyata ada pembuatan salep. Gitu. Bu, ini opsi ini kan tingkat nasional ya, Bu ya? Iya. Ini tahapnya udah sampai mana, Bu? Untuk tahapnya sudah sampai ke 90%. Jadi ini setelah pembuatan salep ini kita akan ke uji bakteri. Harapannya Bu terkait ini pembuatan ini? Harapannya semoga nanti untuk penelitian selanjutnya bisa lebih
ada lagi, lebih banyak lagi anak-anak yang mau ikut penelitian dan jadi mereka bisa mengembangkan kreativitasnya. Ada berapa Bu yang dibawa ke sini, Bu? Ada 2 peserta. Itu kelas berapa, Bu? Untuk kelas, waktu proposal di kelas 8, sekarang sudah di kelas 9. Berarti kelas 9 ini ya? Iya, IPA semua ini. IPA semua. Hingga kini proses penelitian diklaim telah mencapai sekitar 90%. Setelah pembuatan salep selesai, tahap berikutnya adalah melakukan uji bakteri untuk mengetahui efektivitas hasil penelitian. Bagi pembimbing, keikutsertaan dalam opsi bukan sekedar mengejar prestasi. Kegiatan ini menjadi ruang bagi siswa untuk belajar meneliti secara sistematis, mengasah kreativitas sekaligus mencari solusi dari bahan-bahan yang ada di sekitar. SMP Kanisius kemarin itu mendapatkan OSN dari SMP Kanisiusnya datang ke kami, kemudian mengajukan surat izin penelitian untuk pembuatan salep di laboratorium farmasi. Kalau boleh tahu berapa lama Bu nanti di sini? Kemungkinan 1 bulan lah maksimal ya Mas. Bisa karena kemarin dari SMP Kanisius sudah bawa bahannya, zat aktifnya, ekstraknya sudah dibawa. Kemudian dari SMP Kanisiusnya meminta bantuan kita untuk mendampingi cara pembuatan salepnya. Harapannya Bu terkait ini, Bu? Harapannya kami senang ya, harapannya supaya mendorong siswa-siswa lain ya, tidak hanya SMP Kanisius saja bisa berkolaborasi. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lagi walaupun masih rendah dari kita ya Mas, kita dari universitas, ternyata anak SMP juga mempunyai kemampuan yang luar biasa, supaya kita berkolaborasi. Harapannya kita bisa bekerja sama selanjutnya, kemudian hasilnya tidak hanya sebagai penelitian saja, tetapi juga bisa diimplementasikan ke masyarakat gitu. Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ide penelitian dapat berawal dari hal sederhana. Dari limbah kulit singkong dan daun yang selama ini kurang dimanfaatkan, 2 siswi SMP Kanisius Pati mencoba melahirkan gagasan baru di dunia sains. Melalui opsi 2026, mereka berharap penelitian ini tidak berhenti pada kompetisi, namun dapat terus dikembangkan menjadi penelitian yang lebih matang dan bermanfaat di masa depan. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan.